Kisah Nabi Ayub membuat iblis marah karena doanya. Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang yang sangat penyabar, sehingga kesabarannya dijadikan sebagai peribahasa yang patut diteladani. Doa Nabi Ayub alaihissalam membuat iblis murka. Ibnu Katsir dalam tafsirnya pada surat Al-Anbiya ayat 83-84, mengutip Yazid ibnu Maisarah mengatakan bahwa ketika Allah Ta'ala menimpakan cobaan kepada Ayub alaihissalam dengan melenyapkan keluarganya, harta benda, dan anak-anaknya, sehingga Ayub tidak memiliki sesuatu pun lagi, Ayub berzikir kepada Allah Ta'ala dengan baik. Dalam doanya ia mengatakan, "Aku memujimu, wahai Tuhan semua makhluk. Engkau telah memberiku dengan pemberian yang baik. Engkau telah memberiku harta benda dan anak, sehingga tiada suatu ruang pun dalam kalbuku melainkan disibukkan olehnya. Lalu engkau mengambil kesemuanya dariku dan engkau kosongkan hatiku, sehingga tiada sesuatu pun yang menghalang-halangi antara aku dan engkau, untuk berzikir mengingatmu. Seandainya musuhku si iblis itu mengetahui apa yang aku perbuat, tentulah dia akan dengki kepadaku." Mendengar hal tersebut, maka iblis menjadi marah. Yazid ibnu Maisarah melanjutkan kisahnya, bahwa Ayub mengatakan dalam doanya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah memberiku harta dan anak, dan tidak ada seorang manusia pun yang berdiri di hadapan pintu rumahku mengadu tentang kezaliman yang kulakukan terhadapnya. Dan Engkau Maha mengetahui tentang itu. Sesungguhnya telah disediakan bagiku sebuah hamparan untukku, tetapi aku meninggalkannya, dan kukatakan kepada diriku sendiri, 'Hai tubuhku, sesungguhnya kamu diciptakan bukan untuk berbaring di atas hamparan, kasur. Itu, aku tinggalkan hal tersebut tiada lain hanyalah semata-mata mengharapkan ridamu.'" Menurut Ibnu Katsir, kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim. Telah diriwayatkan pula dari Wahb ibnu Munabbih kisah mengenai Ayub ini dengan panjang lebar, dikemukakan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim berikut sanadnya dari Wahb ibnu Munabbih. Diriwayatkan juga oleh sejumlah ulama tafsir mutaakhirin, hanya di dalamnya terkandung hal yang garib, aneh. Kami tidak mengetengahkannya karena kisahnya terlalu panjang. Kisah ini diangkat Ibnu Katsir dalam menafsirkan surat Al-Anbiya, ayat 83-84. Allah Ta'ala berfirman. Firman Allah Ta'ala. Artinya, "Dan, ingatlah kisah Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang.' Maka kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka, sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah." Quran Surah Al-Anbiya, ayat 83-84. Ibnu Katsir menjelaskan Allah Ta'ala menceritakan tentang Ayub As dan musibah yang menimpanya sebagai cobaan untuk dirinya. Musibah itu menimpa harta benda, anak-anaknya, juga tubuhnya. Ayub adalah seorang yang memiliki banyak ternak dan lahan pertanian, ia pun memiliki banyak anak serta tempat-tempat tinggal yang menyenangkan. Maka Allah Ta'ala menguji Ayub dengan menimpakan bencana kepada semua miliknya itu, semuanya lenyap tiada tersisa. Kemudian cobaan ditimpakan pula kepada jasad atau tubuh Ayub sendiri. Menurut suatu pendapat, penyakit yang menimpanya adalah penyakit lepra yang mengenai sekujur tubuhnya, sehingga tiada suatu bagian pun dari anggota tubuhnya yang selamat dari penyakit ini, kecuali hati dan lisannya yang selalu berzikir mengingat Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala. Artinya, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa,
dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Cobaan ini membuat orang-orang tidak mau sekedudukan dengan Ayub. Maka Ayub tinggal terpencil menyendiri di pinggir kota tempat tinggalnya. Tiada seorang manusia pun yang mau datang kepadanya selain dari istrinya yang bertugas merawatnya dan mengurusi keperluannya. Menurut suatu pendapat, istri Ayub jatuh miskin, lalu ia bekerja menjadi pelayan bagi orang lain yang hasilnya ia gunakan untuk keperluan suaminya. Suatu hari seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berat cobaannya?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Para nabi, kemudian orang-orang saleh, kemudian yang sesudah mereka secara berurutan berdasarkan tingkat kesalehannya." Seseorang akan diberikan ujian sesuai dengan kadar agamanya. Bila ia kuat, ditambah cobaan baginya. Kalau ia lemah dalam agamanya, akan diringankan cobaan baginya. Seorang mukmin akan tetap diberi cobaan, sampai ia berjalan di muka bumi ini tanpa dosa sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari. Menurut suatu riwayat, Ayub mengalami cobaan ini dalam masa yang sangat lama. Kemudian mereka berselisih pendapat mengenai penyebab yang membuat keadaan Ayub sedemikian parahnya. Al-Hasan dan Qatadah mengatakan bahwa Ayub dicoba selama 7 tahun lebih beberapa bulan dalam keadaan terbaring di tempat pembuangan sampah kaum Bani Israel. Sehingga hewan-hewan berkeliaran menginjak tubuhnya. Lalu Allah Ta'ala membebaskannya dari cobaan itu dan memberinya pahala yang besar serta memujinya dengan pujian yang baik. Wahb ibnu Munabbih mengatakan bahwa Ayub tinggal dalam keadaan dicoba selama 3 tahun, tidak lebih dan tidak kurang. Sedangkan As-Sadi mengatakan bahwa daging tubuh Ayub berguguran rontok, sehingga tiada yang tersisa dari tubuhnya selain otot-otot dan tulang-tulangnya. Selama itu Ayub dirawat oleh istrinya yang selalu mendatanginya dengan membawa abu. Setelah sakit Ayub cukup lama, istrinya berkata kepadanya, "Hai Ayub, sekiranya kamu berdoa kepada Tuhanmu untuk kesembuhanmu, tentu Dia akan melenyapkan penyakitmu ini." Ayub menjawab, "Saya telah menjalani masa hidup selama 70 tahun dalam keadaan sehat. Masa itu sebentar. Maka sudah sepantasnya bagiku bersabar demi karena Allah Ta'ala selama 70 tahun. Maka istrinya merasa terkejut dan mengeluh mendapat jawaban tersebut, lalu ia pergi. Istri Ayub bekerja pada orang-orang dengan memperoleh imbalan upah. Kemudian ia datang kepada Ayub seraya membawa hasil dari kerjanya, lalu ia memberi makan Ayub. Godaan iblis. Sesungguhnya iblis pergi menemui 2 orang Palestina sahabat karib Ayub, keduanya bersaudara. Ketika iblis telah sampai pada keduanya, iblis mengatakan, "Saudara kamu berdua yang bernama Ayub sedang mengalami cobaan anu dan anu. Maka datanglah kamu berdua kepadanya seraya membesuknya, dan bawalah besertamu minuman ini. Sesungguhnya minuman ini berasal dari hama negeri kalian. Jika dia mau meminumnya, tentulah ia akan sembuh dari penyakitnya." Kedua orang lelaki itu lalu datang menjenguk Ayub. Ketika keduanya melihat keadaan Ayub, maka keduanya menangis, dan Ayub bertanya, "Siapakah kamu berdua?" Keduanya menjawab, "Saya adalah Anu dan Fulan." Ayub menyambut kedatangan keduanya dan mengatakan, "Marhaban, selamat datang, dengan orang-orang yang tidak menjauhiku saat aku tertimpa cobaan ini." Keduanya berkata, "Hai Ayub, barangkali kamu menyembunyikan sesuatu, lalu menampakkan yang lainnya. Oleh karena itu, Allah mengujimu dengan cobaan ini." Maka Ayub menunjukkan pandangannya ke langit,
lalu berkata, "Dia mengetahui saya tidak menyembunyikan sesuatu di balik apa yang saya lahirkan, tetapi Tuhanku sengaja sedang mengujiku untuk Dia lihat apakah saya bersabar ataukah mengeluh, tidak sabar." Lalu keduanya berkata, "Hai Ayub, minumlah khamr yang kami bawa ini, karena sesungguhnya jika kamu meminum sebagian darinya, tentulah kamu akan sembuh." Ayub marah dan berkata, "Rupanya si busuk, iblis, itu telah datang kepada kalian berdua dan menganjurkan agar menyampaikan ini. Kalian haram berbicara denganku, begitu pula makanan dan minuman kalian haram bagiku." Lalu keduanya pergi meninggalkan Ayub.